Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memang sudah banyak yang memperkirakan. Namun kenaikan sejumlah 50 basis poin di luar ekspektasi sejumlah kalangan. Kenaikan ini di satu sisi bisa memberikan dampak positif untuk menekan inflasi, tapi juga memberikan banyak tekanan ke perekonomian yang mulai bergeliat. Kenaikan suku bunga acuan menjadi dilema. Di sisi lain dibutuhkan, tapi di sisi lain dikhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian saat ini sedang penuh dengan tekanan. Meski laju inflasi Indonesia masih moderat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan alami tekanan. Kondisi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari perekonomian global yang mulai sulit dikendalikan. Kenaikan suku bunga ini tentu akan membuat daya beli masyarakat tertahan karena akan ada kenaikan sejumlah kebutuhan. Apalagi untuk komoditas pangan sempat terkendala akibat dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu supply chain komoditas pangan. Ketika daya beli bertahan, maka permintaan barang dan jasa akan berkurang. Ketika berkurang, tentu akan memberikan dampak bagi dunia usaha untuk melakukan upaya agar stabilitas bisnis dan keuangan tetap terjaga dengan baik. Ketika dunia usaha tertekan, tentu dalam skala besar akan memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian. Ya, seperti kita tahu, Bank Indonesia pekan kemarin baru saja kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Tujuannya tak lain adalah untuk mengendalikan laju inflasi, di mana ketika inflasi tertahan, tentu hal ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang tertahan karena naiknya sejumlah harga kebutuhan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu, daya beli cenderung mengalami penurunan, dan kondisi ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia sendiri memperkirakan hingga akhir tahun 2022, laju inflasi bisa mencapai level 6%. Dan jika ke atas 6%, maka inflasi di Indonesia akan menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Tetapi jika melihat sejarah, kenaikan harga BBM subsidi hingga 30% selalu memicu lonjakan inflasi bahkan hingga ke atas 8%. Tekanan di dalam negeri ini akan semakin kompleks jika bertemu dengan tekanan dari perekonomian global. Karena salah satu tantangan yang akan dihadapi pada kuartal 3 dan kuartal 4 2022 adalah persoalan ketidakpastian global yang masih menghantui perekonomian dunia. Perang Rusia-Ukraina yang membuat gejolak ekonomi masih belum reda. Dan kondisi ini lebih rumit ketika tensi Taiwan dan China juga semakin memanas. Sementara dari sisi keuangan, agresivitas kenaikan suku bunga acuan The Fed masih akan terus berlangsung sampai ada tanda-tanda tekanan inflasi di Amerika Serikat mereda. Ini mengindikasikan akan adanya peningkatan volatilitas keuangan di semester 2 2022 dan bahkan di tahun depan. Pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga acuan di sejumlah negara akan memberikan tantangan bagi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Bank Indonesia mengingatkan lonjakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi di tingkat global saat ini menjadi tantangan utama bagi perekonomian domestik. Inflasi pangan yang tinggi akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Ya, berbicara tentang inflasi pangan, tentunya tidak bisa dilepaskan karena persoalan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini belum jelas ujungnya. Karena salah satu tantangan global yang perlu diantisipasi oleh pemerintah adalah krisis pangan dan energi. Lantas bagaimana tekanan perekonomian global ini ke depannya? Kita simak ulasannya berikut ini. Kondisi perekonomian global saat ini memang sedang dalam kondisi yang semakin terpuruk. Di tahun 2023 nanti akan banyak negara yang masuk ke jurang resesi. Dan saat ini, arah menuju ke jurang resesi mulai terlihat. Perekonomian negara maju dan Eropa mulai bergerak melambat, sementara bank sentral di semua negara agresif menaikkan suku bunga acuannya agar inflasi bisa dikendalikan. Inflasi di Amerika Serikat saat ini masih belum terkendali. IMF memperkirakan jumlah gelandangan di Amerika Serikat akan meningkat akibat lonjakan inflasi. Di Inggris, kondisinya tidak kalah mengerikan. Bank Sentral Inggris, BOE, menaikkan suku bunga lagi pada 22 September kemarin untuk memerangi inflasi yang melonjak. Pihaknya memperingatkan bahwa ekonomi Inggris telah tergelincir ke dalam resesi. Krisis keuangan ini berpadu dengan krisis energi dan pangan yang melanda sejumlah negara. Apakah perekonomian Indonesia juga akan mengikuti jejak negara maju? Hingga saat ini inflasi di Indonesia masih moderat di angka 4,9%. Perekonomian Indonesia masih diselamatkan harga komoditas yang tinggi.
Namun demikian, bukan berarti hal tersebut membebaskan Indonesia dari sejumlah tekanan ekonomi, karena inflasi pangan bisa memicu terjadinya berbagai macam persoalan di negeri ini. Berbagai sumber IDX Channel. Kondisi perekonomian global semakin hari semakin mengkhawatirkan. Negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, saat ini masih belum berhasil mengendalikan laju inflasi. Belum lagi ancaman krisis energi, krisis ekonomi dan keuangan banyak menghantui negara-negara maju. Di Amerika sendiri, angka pengangguran diperkirakan terus mengalami peningkatan. Bahkan IMF memprediksikan jumlah gelandangan akan mengalami peningkatan seiring masih tingginya laju inflasi di Amerika Serikat. Hal yang sama pun terjadi di China, di mana angka pengangguran di negara ini terus mengalami peningkatan sekitar 20%. Kemampuan masyarakat untuk membayar bahan makanan terus melemah. Perekonomian negeri tirai bambu ini terus mengalami perlambatan. Perseteruan antara China dengan Taiwan diperkirakan akan semakin memperburuk perekonomian negara ini. Kalau di Eropa nih pemirsa, di Inggris salah satunya juga sedikit lagi begitu bisa kita katakan masuk ke jurang resesi. Di mana negara-negara Eropa juga masih berjuang menghadapi potensi terjadinya krisis energi akibat tersendatnya suplai energi dari Rusia. Kondisi ini pun berpotensi membuat perekonomian negara-negara di Eropa berada di ujung tanduk, terutama menghadapi musim dingin begitu ya, yang memang sampai dengan saat ini sering kali dikatakan winter di Eropa akan menghadapi blackout atau kegelapan. Ya, maka tak heran jika Bank Dunia memperkirakan akan banyak negara masuk ke jurang resesi di tahun 2023 mendatang. Kondisi ini tentu menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan banyak mitra dagang yang mengalami resesi. Jika hal ini terjadi, tentu kinerja ekspor Indonesia akan ikut terganggu. Tapi jika kita lihat dari Indonesia, fundamental perekonomian Indonesia sendiri saat ini tentunya masih dalam kondisi yang baik. Meski kita tahu berbagai tekanan dari dalam dan luar negeri masih terus membayangi perekonomian Indonesia. Di antaranya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang juga merupakan instrumen mitigasi agar perekonomian Indonesia tetap terjaga. Jika Bank Sentral telat menaikkan suku bunga, tentunya akan membuat perekonomian dikhawatirkan semakin terpuruk. Bank Indonesia dan juga pemerintah mengaku sudah melakukan berbagai koordinasi untuk menjaga perekonomian tetap on the track. Bagaimana caranya? Kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Pada kuartal 2 tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh level 5,44% secara tahunan. Sementara itu, laju inflasi di bulan Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69%, lebih baik dari inflasi Juli sebesar 4,94% secara tahunan. Jika melihat indikator ini, tentu perekonomian Indonesia masih jauh lebih bagus dibandingkan negara-negara lain. Namun tantangan ke depan bukan berarti tidak ada. Terbukti Bank Indonesia langsung menaikkan suku bunga acuannya hingga 50 basis poin sebagai bentuk antisipasi dari lonjakan inflasi yang diperkirakan lebih dari 6% sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Salah satu concern pemerintah saat ini adalah menekan volatilasi inflasi makanan. Pemerintah telah memberikan bantuan langsung tunai dengan total anggaran 24,17 triliun sebagai bantalan dari kenaikan harga BBM. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah juga mengeluarkan bantuan subsidi upah dan penggunaan 2% dana transfer umum oleh pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan. Pemerintah juga terus monitor pergerakan harga komoditas pangan agar bisa segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok komoditas pangan. Berbagai mitigasi ini dilakukan agar inflasi pangan ini tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Ya, pemerintah tentu sudah memperkirakan berbagai tantangan perekonomian yang akan dihadapi Indonesia. Tentu saja hal ini tidak mudah. Dampak pandemi COVID-19 ke sektor perekonomian saja ini belum sepenuhnya reda. Kini sudah dihadapkan lagi pada berbagai tantangan perekonomian global. Berbagai mitigasi telah dilakukan oleh pemerintah meski belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Berbagai bantuan sosial yang diberikan sebagai dampak dari kenaikan BBM merupakan bagian dari gotong royong pusat dan daerah untuk mengendalikan laju inflasi. Artinya perang melawan kenaikan inflasi ini merupakan komitmen bersama.
Karena dampak kenaikan harga BBM pada awal September kemarin telah membuat sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah mengalami kenaikan harga. Meski sejumlah komoditas mulai bisa dikendalikan, harga beras masih dalam tren yang meningkat. Ya, perekonomian Indonesia memang masih jauh dari resesi. Keterkaitan Indonesia terhadap ekonomi global lebih kecil sehingga dampaknya untuk tingkat inflasi bisa lebih rendah. Namun demikian, tim pengendali inflasi pemerintah pusat dan daerah terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk menstabilkan harga. Upaya lain seperti operasi pasar, termasuk peningkatan program ketersediaan pangan dan stabilitas harga, terus dilakukan untuk menstabilkan harga beras. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan penyusunan neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayahnya masing-masing. Selain itu, keterlibatan Badan Pangan Nasional dalam penguatan sarana dan prasarana produk hasil pertanian sangat membantu dalam menjaga pasokan pangan. Pemerintah juga bahkan menggandeng pelaku digital pertanian yang akan terus diperluas untuk memperlancar distribusi. Dan tentunya penting untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Karena jika inflasi pangan terganggu, berpotensi akan melahirkan berbagai macam kendala yang berpotensi bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan sebagai negara agraris dan penghasil komoditas, Indonesia tentu sangat diuntungkan dalam kondisi gejolak saat ini. Permintaan komoditas energi yang terus meningkat, namun demikian pasokan energi dalam negerinya juga harus tetap aman agar geliat pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga.